Selamat datang kembali di channel Rumah Sehat Lansia, tempat kita selalu berbagi informasi berharga untuk kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Tidur yang berkualitas seringkali menjadi tantangan seiring bertambahnya usia. Banyak dari kita mungkin merasa sulit untuk mendapatkan istirahat yang cukup, atau bahkan tidur nyenyak sepanjang malam. Padahal, tidur bukanlah sekadar aktivitas pasif. Ia adalah fondasi penting bagi kesehatan fisik dan mental kita, terutama di masa tua. Tidur yang berkualitas dapat memulihkan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan berpotensi memperpanjang usia. Video kali ini akan membahas sebuah rahasia kuno yang didukung oleh ilmu pengetahuan modern. 7 area tubuh tertentu yang, jika disentuh dengan benar sebelum tidur, dapat membantu para lansia mencapai tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Permasalahan tidur pada lansia adalah isu yang kompleks dan seringkali diabaikan. Namun dampaknya terhadap kualitas hidup sangat signifikan. Seiring bertambahnya usia, pola tidur seseorang cenderung berubah secara alami. Jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur bangun dapat bergeser, menyebabkan lansia merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Selain itu, tidur nyenyak atau tidur gelombang lambat yang sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental cenderung berkurang. Akibatnya, tidur menjadi lebih terfragmentasi, dengan lebih banyak terbangun di malam hari. Namun, perubahan alami ini hanyalah sebagian kecil dari masalah. Banyak lansia menghadapi kondisi medis kronis seperti nyeri sendi, penyakit jantung, diabetes, atau masalah pernapasan seperti sleep apnea yang secara langsung mengganggu tidur. Obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengatasi kondisi-kondisi ini juga seringkali memiliki efek samping yang memengaruhi tidur, baik menyebabkan insomnia atau kantuk berlebihan di siang hari. Misalnya, diuretik dapat menyebabkan sering buang air kecil di malam hari. Sementara beberapa antidepresan atau obat tekanan darah dapat mengganggu arsitektur tidur. Faktor gaya hidup juga memainkan peran besar. Kurangnya aktivitas fisik di siang hari dapat mengurangi kebutuhan tubuh untuk tidur nyenyak di malam hari. Konsumsi kafein atau alkohol, terutama di sore atau malam hari, dapat memperburuk insomnia. Lingkungan tidur yang tidak kondusif, terlalu bising, terlalu terang, atau suhu yang tidak nyaman juga dapat menghambat tidur. Lansia mungkin juga mengalami perubahan sosial dan emosional yang memengaruhi tidur, seperti kesepian, kehilangan pasangan, atau kekhawatiran finansial, yang semuanya dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pemicu utama insomnia. Dampak dari kurang tidur kronis pada lansia sangat luas. Secara fisik, kurang tidur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi. Risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes juga dapat meningkat. Kurang tidur juga memengaruhi metabolisme glukosa dan tekanan darah. Kelelahan di siang hari dapat meningkatkan risiko jatuh, yang merupakan penyebab utama cedera serius pada lansia. Kemampuan kognitif juga terganggu. Daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan memecahkan masalah dapat menurun, yang kadang disalahartikan sebagai tanda demensia. Secara mental dan emosional, kurang tidur dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan. Lansia yang kurang tidur cenderung merasa lebih mudah tersinggung, kurang berenergi, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Kualitas hidup secara keseluruhan menurun drastis. Mereka mungkin menarik diri dari kegiatan sosial, merasa terisolasi, dan mengalami penurunan fungsi sehari-hari. Meskipun banyak lansia menyadari masalah tidur mereka, seringkali mereka menganggapnya sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan dan tidak mencari solusi. Beberapa mungkin mencoba pengobatan mandiri dengan obat tidur bebas resep, yang seringkali memiliki efek samping dan tidak mengatasi akar masalahnya. Lainnya mungkin bergantung pada obat tidur resep, yang meskipun efektif dalam jangka pendek, dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah lain dalam jangka panjang. Pendekatan tradisional untuk mengatasi masalah tidur seringkali berfokus pada perubahan gaya hidup umum, seperti menjaga jadwal tidur teratur, menghindari kafein, dan menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan tenang. Meskipun ini adalah langkah-langkah penting bagi banyak lansia, hal itu mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah tidur yang sudah mengakar. Ada kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan spesifik, yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan untuk mencapai tidur yang restoratif. Inilah mengapa pendekatan yang akan kita bahas dalam video ini menjadi sangat relevan. Menawarkan metode yang terinspirasi dari kearifan kuno, namun relevan dengan kebutuhan kesehatan modern.
Video ini akan memaparkan 7 teknik spesifik yang dapat diterapkan sebelum tidur, dengan fokus pada sentuhan di area tubuh tertentu, yang diyakini dapat meningkatkan kualitas tidur, memulihkan energi, dan bahkan berpotensi memperpanjang usia. Teknik-teknik ini berakar pada pengobatan tradisional timur, namun kini mulai didukung oleh penelitian kontemporer yang menunjukkan efektivitasnya dalam menenangkan tubuh dan pikiran. 1. Minum air hangat sebelum tidur. Meskipun terdengar sederhana, kebiasaan minum segelas air hangat sekitar 1 jam sebelum tidur memiliki manfaat yang luar biasa. Air hangat membantu mengencerkan darah, yang pada gilirannya melancarkan sirkulasi ke seluruh tubuh. Sirkulasi yang baik sangat penting untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel, serta membuang limbah metabolik. Selain itu, air hangat dapat menenangkan saluran pencernaan, mengurangi kembung atau ketidaknyamanan yang mungkin mengganggu tidur. Bagi lansia, manfaat terpenting mungkin adalah kemampuannya untuk mengurangi risiko serangan jantung atau stroke di malam hari. Darah yang lebih encer dan sirkulasi yang lancar dapat mengurangi beban kerja jantung dan mencegah pembentukan gumpalan darah yang berbahaya saat tubuh dalam kondisi istirahat. Ini adalah langkah preventif yang mudah, namun sangat efektif. 2. Pijat punggung bawah. Punggung bawah adalah area yang seringkali menanggung beban berat sepanjang hari, menyebabkan ketegangan dan nyeri kronis, terutama pada lansia memeja lambat. Area ini sebelum tidur dapat meredakan ketegangan otot, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kenyamanan. Pijatan ini juga merangsang sirkulasi darah di area tersebut, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi ke otot yang lelah. Selain manfaat fisik, pijatan dapat memicu pelepasan endorfin, hormon alami tubuh yang memiliki efek pereda nyeri dan peningkat suasana hati. Endorfin membantu menciptakan perasaan relaksasi dan kesejahteraan yang sangat kondusif untuk transisi ke tidur yang nyenyak. Fokus pada gerakan memutar atau usapan lembut di sepanjang tulang belakang bagian bawah. 3. Pernapasan perut diafragma. Teknik pernapasan perut atau pernapasan diafragma adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan sistem saraf otonom. Banyak orang cenderung bernapas dangkal menggunakan dada, terutama saat stres. Pernapasan perut melibatkan penggunaan diafragma, otot besar di bawah paru-paru, yang memungkinkan paru-paru terisi penuh dengan udara. Latihan ini mendukung fungsi jantung dan paru-paru yang optimal, meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Lebih penting lagi, pernapasan perut mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk respons istirahat dan cerna tubuh. Ini secara langsung mengurangi stres, menurunkan detak jantung, dan menenangkan pikiran yang gelisah. Dengan mempraktikkan pernapasan perut secara sadar sebelum tidur, lansia dapat membantu tubuh mereka beralih dari mode bertarung atau lari ke mode relaksasi yang dalam, memfasilitasi tidur yang nyenyak. 4. Merawat kaki, pijat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional timur, telapak kaki, khususnya titik yongkuan, terletak di lekukan telapak kaki bagian depan. Sekitar sepertiga dari jari kaki, dianggap sebagai titik energi penting yang terhubung dengan organ-organ vital. Memijat area ini sebelum tidur dapat memberikan efek menenangkan yang mendalam pada seluruh tubuh. Pijatan telapak kaki juga secara signifikan mempercepat sirkulasi darah di kaki, yang seringkali menjadi dingin atau lelah setelah seharian beraktivitas. Dengan meningkatkan aliran darah, pijatan ini membantu menghangatkan kaki dan mengurangi sensasi tidak nyaman seperti kesemutan atau kram. Ketika kaki terasa nyaman dan hangat, tubuh secara keseluruhan akan merasa lebih rileks, memudahkan proses tidur. 5. Tendangan kaki ringan. Setelah seharian beraktivitas, kaki seringkali terasa tegang dan berat. Teknik tendangan kaki ringan melibatkan menggoyangkan kaki dengan lembut di udara, atau menendung-endengkan, secara perlahan. Gerakan ini membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di otot-otot kaki dan sendi. Selain itu, gerakan lembut ini melancarkan sirkulasi darah pada kaki yang lelah, membantu mengurangi pembengkakan dan rasa pegal. Kaki yang rileks dan hangat adalah kunci untuk tidur yang nyaman. Teknik ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mungkin mengalami sindrom kaki gelisah ringan, atau hanya merasa tidak nyaman dengan kaki yang kaku sebelum tidur. 6. Pijat perut. Sistem pencernaan yang tidak nyaman dapat menjadi penyebab utama gangguan tidur. Pijatan lembut pada perut sebelum tidur dapat membantu meredakan masalah pencernaan, seperti sembelit dan kembung. Pijatan harus dilakukan dengan gerakan memutar searah jarum jam, mengikuti arah alami aliran di usus besar. Gerakan ini merangsang peristaltik
yaitu gerakan otot yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan, sehingga membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi penumpukan gas. Perut yang tenang dan nyaman akan memungkinkan tubuh untuk rileks sepenuhnya, tanpa gangguan dari rasa tidak nyaman pencernaan. 7. Pijat bagian atas kepala. Area ubun-ubun kepala seringkali menjadi tempat berkumpulnya ketegangan mental dan kecemasan. Memijat lembut bagian atas kepala dapat memberikan efek menenangkan yang luar biasa pada pikiran. Pijatan ini membantu meredakan ketegangan di kulit kepala dan otot-otot di sekitar kepala, yang seringkali terkait dengan sakit kepala tegang. Lebih dari itu, sentuhan lembut ini dapat membantu menenangkan pikiran yang gelisah, mengurangi hiruk-pikuk pemikiran yang seringkali menghambat tidur. Ini adalah cara yang efektif untuk mematikan otak setelah seharian berpikir dan beraktivitas, mempersiapkannya untuk istirahat yang damai. Fokus pada pijatan melingkar yang lembut atau usapan ringan. 7 teknik ini, meskipun sederhana, menawarkan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas tidur. Mereka bekerja dengan menenangkan sistem saraf, meningkatkan sirkulasi, meredakan ketegangan fisik, dan menciptakan kondisi optimal bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Setelah memahami permasalahan tidur yang umum dihadapi lansia, dan mengenal 7 teknik sentuhan yang dapat membantu, kini saatnya kita membahas solusi dan saran praktis untuk mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian. Penting untuk diingat bahwa konsistensi adalah kunci utama untuk mendapatkan manfaat maksimal dari setiap teknik yang telah dibahas. Mengintegrasikan 7 teknik ke rutinitas malam. Minum air hangat. Jadikan kebiasaan ini sebagai langkah pertama dalam ritual tidur Anda. Sekitar 1 jam sebelum masuk kamar tidur, siapkan segelas air hangat. Minumlah perlahan-lahan. Nikmati sensasi hangatnya yang menenangkan. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk memproses cairan sebelum Anda berbaring. Mengurangi kemungkinan terbangun untuk buang air kecil di tengah malam. Pijat punggung bawah saat Anda sudah berada di tempat tidur atau duduk di kursi yang nyaman. Luangkan 5-10 menit untuk memijat punggung bawah Anda. Gunakan tangan Anda sendiri atau minta bantuan pasangan atau anggota keluarga. Gerakan memutar yang lembut atau usapan ke atas dan ke bawah akan sangat membantu. Jika sulit menjangkau, gunakan bola pijat kecil atau bantal pemanas untuk meredakan ketegangan. Pernapasan perut. Setelah memijat punggung, berbaringlah telentang. Letakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di perut. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang sementara dada tetap relatif diam. Buang napas perlahan melalui mulut. Lakukan ini selama 5-10 menit. Fokus pada ritme napas Anda. Ini adalah meditasi mini yang sangat efektif. Merawat kaki. Pijat telapak kaki. Sebelum atau setelah pernapasan, pijat telapak kaki Anda. Berikan perhatian khusus pada titik Yongquan. Gunakan ibu jari Anda untuk memberikan tekanan lembut dan gerakan memutar. Anda juga bisa menggunakan minyak esensial yang menenangkan, seperti lavender, untuk meningkatkan efek relaksasi. Letakkan selama 5 menit untuk setiap kaki tendangan ringan. Saat Anda berbaring di tempat tidur, angkat kaki Anda sedikit dan goyangkan, atau tendang-tendangkan secara lembut selama beberapa menit. Ini akan membantu melepaskan ketegangan dan meningkatkan sirkulasi di kaki Anda, membuatnya terasa lebih ringan dan nyaman. Pijat perut. Berbaringlah telentang dan pijat perut Anda dengan gerakan memutar searah jarum jam, mulai dari pusar dan bergerak keluar. Lakukan pijatan ini dengan tekanan ringan hingga sedang selama 5-10 menit. Ini akan membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi kembung. Pijat bagian atas kepala. Terakhir, saat Anda sudah siap untuk tidur, berikan pijatan lembut pada ubun-ubun kepala Anda. Gunakan ujung jari Anda untuk memijat dengan gerakan melingkar. Ini akan membantu menenangkan pikiran yang gelisah dan mempersiapkan Anda untuk tidur. Saran tambahan untuk kualitas tidur optimal. Selain ke-7 teknik ini, penting untuk menggabungkan praktik-praktik kebersihan tidur yang baik. Jadwal tidur teratur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Bahkan di akhir pekan. Konsistensi ini membantu mengatur jam biologis tubuh Anda. Ciptakan lingkungan tidur yang damai. Pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Gunakan tirai tebal, penutup mata, atau penutup telinga jika diperlukan. Suhu ideal untuk tidur biasanya antara 18-22 derajat Celcius. Hindari stimulan. Batasi konsumsi kafein dan alkohol, terutama
di sore dan malam hari. Nikotin juga merupakan stimulan yang harus dihindari. Batasi paparan layar, hindari penggunaan smartphone, tablet, atau televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Aktivitas fisik teratur. Berolahraga secara teratur di siang hari dapat meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Namun, hindari olahraga berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Kelola stres, latih teknik relaksasi seperti meditasi, yoga ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat mengganggu tidur. Hindari tidur siang berlebihan. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu larut di sore hari dapat mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda perlu tidur siang, batasi hingga 20-30 menit. Di awal sore, perhatikan pola makan. Hindari makan besar atau makanan pedas sebelum tidur. Jika lapar, pilih camilan ringan seperti buah atau biskuit gandum. Kapan harus mencari bantuan profesional? Meskipun teknik-teknik ini sangat membantu, penting untuk diingat bahwa masalah tidur yang parah atau kronis mungkin memerlukan intervensi medis. Jika Anda telah mencoba berbagai metode dan masih mengalami kesulitan tidur yang signifikan, atau jika Anda menduga ada kondisi medis yang mendasarinya seperti sleep apnea atau sindrom kaki gelisah, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat melakukan evaluasi menyeluruh, mendiagnosis penyebab masalah tidur Anda, dan merekomendasikan perawatan yang sesuai, termasuk terapi perilaku kognitif untuk insomnia, CBT, atau penyesuaian obat-obatan dengan menggabungkan ketujuh teknik sentuhan ini dengan kebersihan tidur yang baik, dan, jika perlu, bantuan profesional. Para lansia dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan secara Ingatlah, tidur yang nyenyak adalah hak setiap orang, dan dengan sedikit usaha, Anda bisa meraihnya. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang mendalam mengenai rahasia tidur nyenyak bagi para lansia, mari kita rangkum kembali poin-poin kunci yang telah kita pelajari. Tidur yang berkualitas bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental yang memengaruhi setiap aspek kesehatan dan kualitas hidup kita, terutama seiring bertambahnya usia. Banyak lansia menghadapi tantangan tidur yang unik, mulai dari perubahan alami, pola tidur, hingga dampak kondisi medis, obat-obatan, dan faktor psikologis. Permasalahan tidur ini, jika tidak diatasi, dapat menyebabkan serangkaian masalah kesehatan yang serius, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Video ini telah memperkenalkan sebuah pendekatan yang menarik dan holistik, yang menggabungkan kearifan pengobatan tradisional timur dengan pemahaman modern tentang tubuh manusia. Ketujuh teknik sentuhan yang telah kita bahas mulai dari minum air hangat, pijat punggung bawah, pernapasan perut, pijat telapak kaki, tendangan kaki ringan, pijat perut, hingga pijat bagian atas kepala menawarkan solusi praktis dan non-invasif untuk mempromosikan relaksasi dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang restoratif. Setiap teknik memiliki dasar ilmiah dan tradisionalnya sendiri yang mendukung efektivitasnya. Minum air hangat membantu sirkulasi dan pencernaan, mengurangi risiko masalah kardiovaskular di malam hari. Pijatan pada punggung bawah meredakan ketegangan otot dan memicu pelepasan endorfin, menciptakan rasa nyaman. Pernapasan perut adalah alat yang ampuh untuk menenangkan sistem saraf parasimpatis, mengurangi stres dan kecemasan yang sering menghambat tidur. Pijatan pada telapak kaki, khususnya titik Yongquan, tidak hanya meningkatkan sirkulasi di kaki, tetapi juga memiliki efek menenangkan pada seluruh tubuh. Tendangan kaki ringan membantu melepaskan ketegangan dan meningkatkan kenyamanan kaki yang lelah. Pijatan perut melancarkan pencernaan dan mengurangi ketidaknyamanan gastrointestinal. Terakhir, pijatan lembut pada ubun-ubun kepala membantu menenangkan pikiran yang gelisah, mempersiapkannya untuk istirahat. Pentingnya konsistensi dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini tidak bisa dilebih-lebihkan, seperti halnya kebiasaan sehat lainnya. Manfaat dari teknik-teknik ini akan terasa paling optimal jika dilakukan secara rutin sebagai bagian dari ritual tidur malam. Ini bukan sekadar tindakan sesekali, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan tidur Anda. Dengan menjadikan praktik-praktik ini sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas malam, tubuh dan pikiran akan belajar untuk mengasosiasikannya dengan persiapan tidur, sehingga memudahkan transisi menuju alam mimpi. Selain
Mengintegrasikan ketujuh teknik ini, kita juga telah menekankan pentingnya kebersihan tidur yang komprehensif. Ini mencakup menjaga jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan kamar tidur yang gelap, tenang, dan sejuk, serta menghindari stimulan seperti kafein dan alkohol di malam hari. Pembatasan paparan cahaya biru dari layar elektronik sebelum tidur juga merupakan langkah krusial untuk menjaga ritme sirkadian alami tubuh. Aktivitas fisik yang teratur di siang hari, pengelolaan stres yang efektif, dan perhatian terhadap pola makan juga merupakan pilar penting dalam membangun fondasi tidur yang kuat. Namun, kita juga harus realistis. Meskipun teknik-teknik ini sangat membantu, masalah tidur yang persisten atau parah mungkin memerlukan perhatian medis profesional. Jika seseorang telah mencoba berbagai metode dan masih berjuang dengan insomnia kronis atau menduga adanya kondisi medis yang mendasari, konsultasi dengan dokter atau spesialis tidur adalah langkah yang bijaksana. Diagnosis yang tepat dan rencana perawatan yang disesuaikan dapat membuat perbedaan besar pada akurnia. Pesan utama dari video ini adalah pemberdayaan. Para lansia memiliki kekuatan untuk mengambil kendali atas kualitas tidur mereka. Memahami bagaimana tubuh bekerja dan menerapkan teknik-teknik sederhana namun efektif ini, mereka dapat meningkatkan tidur mereka secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan energi, suasana hati, fungsi kognitif, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Tidur yang nyenyak adalah fondasi untuk hidup yang lebih bahagia dan sehat di usia senja. Mari kita bersama-sama menjadikan tidur berkualitas sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju rumah sehat lansia. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini di channel Rumah Sehat Lansia. Kami berharap informasi mengenai ketujuh teknik sentuhan untuk tidur nyenyak ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Anda dan orang-orang terkasih. Ingatlah, perjalanan menuju tidur yang lebih baik adalah sebuah proses, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membawa dampak positif. Konsistensi adalah kunci, dan mendengarkan kebutuhan tubuh Anda adalah prioritas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan kepada teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas. Jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Sehat Lansia dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami tentang tips kesehatan dan kesejahteraan lansia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia.